Salam Bapak Ibu Saudara. Salam. Haleluya. Apa kabar? Apa kabar saudara? Haleluya, puji Tuhan. Sebab kasih Tuhan sungguh teramat besar dalam kehidupan kita. Dan biarlah pada saat pagi hari ini kita datang kepada Tuhan, kita beribadah kepadanya dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh sukacita. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya undang kita semua untuk kita bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita dan kita katakan pujian ini. Bukan dengan kuatku, seindah pelangi, sehabis hujan.
Semua karena kasih-Mu Tuhan, semua karena kebaikan-Mu, semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Kami boleh ada hingga sampai dengan saat ini. Kami bersyukur atas kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Kami berterima kasih atas penyertaan dalam hidup kami. Biarlah pada saat pagi hari ini Tuhan, kami memainkan ucapan syukur kami akan Engkau. Sebab Engkau Allah kami yang ajaib, Allah kami hidup yang selalu ada bersama dengan kami. Biarlah menjamah setiap kami umat di tempat ini, barui hati kami, pikiran kami, untuk kami hidup hanya berharap akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sekali lagi dan penuh syukur kita katakan pujian ini. Seindah pelangi sehabis hujan, janji-Mu untuk masa depanku. Walau badai
puji hormat kemuliaan hanya bagi nama. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Kami berterima kasih atas penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Hingga berdasar pagi hari ini ya Tuhan, kami persembahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Kau mengampuni akan sedosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Kami menguji dan menguduskan kehidupan kami, agar kami layak berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Kau memberkati ibadah kami pada saat pagi hari ini. Kau mengurapi para pelayan-Mu ya Tuhan, baik yang memimpin pujian, singer, pemain musik, penari tamborin, operator RCD ya Tuhan, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan firman, dan kami semua yang terlibat dalam pelayanan pada saat hari ini ya Tuhan. Kiranya Kau mengurapi kami, Kau berotoritas atas kehidupan kami ya Tuhan, bahkan seluruh yang jemaat-Mu ya Tuhan yang hadir pada saat pagi hari ini. Kiranya Kau menjamah kehidupan kami, apapun yang menjadi permasalahan kami ya Tuhan. Kami yang tidak percaya Kau senantiasa menolong kehidupan kami. Kau tidak pernah membiarkan kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami juga ya Tuhan berdoa bagi guru-guru sekolah minggu ya Tuhan. Dan kami persembahkan segala korban persembahan kami, korban persepuluhan kami hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, untuk kepujian kemuliaan nama-Mu. Dan jika masih ada kuasa-kuasa lain yang mencoba mengganggu kehidupan kami ya Tuhan, untuk kami memuji nama Engkau, kami bersatu hati kami dan kami tahu semua dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami memulai ibadah kami ini yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya, amin. Haleluya. Kita tetap bangkit berdiri. Ada sukacita terima Tuhan, amin. Haleluya. Kita berikan sorak-sorai itu Tuhan kita. Haleluya. Glory. Haleluya. Kita angkat pujian kita. Allah sumber segalanya. Haleluya. Syukur bagi Raja, memuji
Masih ada sukacita? Amin. Masih ada sukacita? Amin. Haleluya. Sekali lagi kita bersukacita bagi Tuhan kita. Kita katakan pujian ini, Yesus ajaib. Haleluya. Sukacita Tuhan senantiasa limpah dalam hidup kita. Biarlah kita senantiasa bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan saatnya saya buka untuk Bapak Ibu Saudara ruang kesaksian. Seperti
pujian kita bahwa Tuhan juga. Haleluya. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami puji, yang kami sembah, yang kami agungkan, yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu, atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami sepanjang hari ini, ya Tuhan. Engkau baik dan sungguh teramat baik dalam kehidupan kami. Tidak terkira kasih-Mu dalam hidup kami, Bapa. Tidak terkira banyaknya pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Ampunilah kami ya Bapa. Ampunilah kami atas segala kekurangan, keterbatasan dan kelemahan kami. Ampunilah kami ya Bapa atas segala dosa dan kesalahan kami di hadapan-Mu. Biarlah oleh belas kasihan, oleh darah-Mu yang kudus, Engkau menyucikan, Engkau yang membersihkan kami dari segala dosa dan kesalahan kami, sehingga hidup kami boleh layak, boleh berkenan ya Tuhan di dalam Engkau. Dalam hidup kami sangat memerlukan Engkau ya Bapa. Karena hanya Engkau Tuhan menjadi kekuatan kami. Karena hanya Engkau Tuhan menjadi pertolongan kami. Kami tidak sanggup menjalani hidup ini. Karena ada banyak, begitu banyak ya Tuhan, persoalan, pergumulan, permasalahan yang kami hadapi. Engkaulah Tuhan yang menjadi jaminan kami, yang menjadi kekuatan kami, yang menjadi pertolongan dalam hidup kami. Itu sebabnya Tuhan, kami umat-Mu hanya berharap, hanya mengandalkan Engkau. Karena hanya Engkau Tuhan yang sanggup memberikan kekuatan dan pertolongan dalam seluruh kehidupan kami, seluruh kehidupan umat-Mu Tuhan. Engkau berkati, demikian juga ya Tuhan, Engkau berkati setiap persembahan, korban syukur yang kami berikan kepada-Mu. Engkau berkati tangan-tangan yang sudah memberikan ya Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, setiap orang kepada siapa yang mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, Engkau berkati, Engkau nyatakan kasih, Engkau nyatakan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan kami semua tinggal di dalam kasih-Mu Bapa, dan kami percaya bahwa berkat-Mu senantiasa nyata dalam kehidupan kami. Demikian juga Tuhan, seluruh hidup kami, tubuh, jiwa dan roh kami, kami persembahkan dalam tangan-Mu. Kau pakai kami semua umat-Mu Tuhan dimanapun kami berada, sehingga hanya nama Tuhan Yesus yang selalu mempermuliakan di dalam seluruh kehidupan kami.
Terima kasih Bapa. Bersyukur akan Engkau. Inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Kita persiapkan hati kita untuk kita mendengarkan kabar firman Tuhan. Saya undang kembali Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita katakan pujian ini. Tuhan menggerakkan tangannya. Haleluya. Saat berdoa Tuhan bekerja,
kuasa bagi kami. Pakai hamba-Mu menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan, memberitakan kebenaran firman yang sudah Tuhan nyatakan dalam nama Yesus. Seluruh yang mendengar di jamaah Tuhan, Engkau menyatakan kuasa-Mu Bapa. Engkau mengurapi kami, mengurapi hamba-Mu, dan kami siap mendengar, melakukan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Salam, salam sejahtera Bapak Ibu. Mohon maaf hari ini Bapak Gembala tidak ada bersama-sama dengan kita karena kemarin ya diminta untuk pelayanan di Palangkaraya tadi bersama Pak Tonggo ya. Tadi pagi berangkat ya sekitar jam 6 tadi pagi ya berangkat ke Palangkaraya karena diminta untuk pelayanan di Palangkaraya. Hari ini kita bersyukur firman Tuhan meneguhkan kita dalam kuasa kebenarannya. Kita mendengar suara Tuhan di dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat 3 dan keempat. 2 Tesalonika 2 Tesalonika pasal 3 ayat 3 sampai ayat yang keempat. 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat 3 dan 4. Begini firman Tuhan. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Puji Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, salah satu karakter Tuhan adalah setia. Dan kesetiaan Tuhan tidak perlu kita ragukan lagi. Tuhan setia menguatkan hati kita dan memelihara hidup kita. Tapi pada umumnya ya Bapak Ibu, manusia hanya mampu setia pada awal-awalnya. Nah, tapi lama-kelamaan ya sifat manusia ini ya yang pada mulanya dia setia berubah ya. Akhirnya tidak setia. Ya, jadi sifat manusia ini ya berubah-ubah kesetiaannya. Sedangkan kesetiaan Tuhan itu abadi. Amin. Abadi. Jadi sifat manusia ini hanya mampu setia pada awal-awalnya saja, tapi lama-kelamaan bisa berubah. Ya, manusia mengingkari kesetiaannya kepada Tuhan. Ya, jadi ya perbedaannya sangat nampak dan jelas. Sifat Allah itu setia, sifatnya abadi, tapi manusia bisa berubah. Jadi di sini apa yang dimaksud dengan kata setia? Setia artinya dapat dipercaya dan diandalkan, Bapak Ibu. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Dia selalu memegang dan menepati janji yang diucapkannya. Jadi setiap firman yang tertulis dalam kitab ini pasti akan digenapi oleh Tuhan. Jadi jangan pernah ragukan kesetiaan Tuhan kepada kita. Ya, jadi jangan ragu-ragu ya. Kalau kita percaya dan mengandalkan Tuhan, sebab Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Lalu bagaimana kesetiaan Tuhan itu dinyatakan bagi kita, Bapak Ibu? Kesetiaan Tuhan dinyatakan dengan memelihara janjinya. Tuhan tidak pernah ingkar janji, Bapak Ibu. Kalau Dia berjanji, Dia pasti akan menepatinya. Dan setiap apa yang
keluar dari mulut Tuhan itu pasti akan dia laksanakan dan dia tepati. Beda dengan manusia, ya kan? Lalu kesetiaan Tuhan dinyatakan dengan menyelamatkan umatnya dari kebinasaan. Hanya lewat Yesus kita beroleh hidup kekal, Bapak Ibu. Jadi Tuhan setia memberikan dan menyediakan keselamatan bagi kita umatnya. Dan yang ketiga, kesetiaan Tuhan dinyatakan dengan memelihara kita umatnya dari segala yang jahat. Sebab apa? Sebab Tuhan menyertai. Dia siap menolong kita dari segala macam kuasa jahat. Dari segala macam kejahatan di dunia ini, Tuhan ya setia menolong kita. Tuhan menyertai dan memberikan pertolongan kepada kita di saat kita mengalami pencobaan dalam hidup. Dan seterusnya yang keempat, kesetiaan Tuhan dinyatakan dengan mengampuni. Ini sulit bagi manusia untuk memaafkan dan mengampuni. Tetapi Tuhan setia mengampuni kita. Dia menyucikan kita dari dosa semerah kermisi. Dia mampu menyucikan kita. Tuhan menguduskan kita. Dia memelihara hidup kita agar kita tidak bercacat celah sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kalinya. Jadi Tuhan setia mengampuni. Tetapi kadang-kadang manusia ya sulit untuk melakukan hal ini. Tuhan memberi pengampunan bagi kita yang berdosa. Dia siap mengampuni asal kita mau mengakui kesalahan. Inilah ya karakter Tuhan yang perlu dan patut kita teladani. Lalu bagaimana dengan kehidupan kekristenan kita? Dalam hidup kekristenan, kesetiaan adalah syarat mutlak. Ya, jadi dalam hidup anak-anak Tuhan kita, ya kesetiaan adalah syarat mutlak. Istilah kesetiaan ini adalah sebuah kata sifat, ya kata sifat yang digunakan untuk mengenal secara pasti bagi setiap orang atau individu. Ciri orang yang setia adalah orang yang patuh, ya orang yang patuh kepada apa yang dia percayai atau kepada apa yang ia miliki. Dia patuh ya terhadap apa yang dia percayai. Lalu ya kesetiaan ya di dalam kehidupan anak-anak Tuhan ini merupakan sebuah nilai yang patut dihargai. Untuk mengenal ya kesetiaan dari anak-anak Tuhan tentunya harus memiliki ya nilai kesetiaan. Lalu kesetiaan yang bagaimana yang harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan? Yang pertama, kesetiaan tidak peduli apapun keadaan hidup kita yang sekarang ini kita alami. Jadi kesetiaan tidak memperdulikan apapun keadaan kita, baik dalam keadaan suka, dalam keadaan duka, baik dalam keadaan diberkati ataupun belum. Bahkan ketika kita mengalami dalam hidup ini hal yang paling buruk sekalipun, kita harus tetap mempertahankan nilai kesetiaan kita kepada Tuhan. Inilah yang terjadi dalam kehidupan Nabi Habakuk. Coba buka Habakuk 3 ayat 17-19. Dalam kesesakan hidup yang dialami oleh Nabi Habakuk, dia tetap bersorak-sorai. Habakuk 3 ayat
17 sampai ayat 19. Kitab Habakuk. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai dengan ayat 19. Begini firman Tuhan. Habakuk, ya, ini nyanyian Nabi Habakuk. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Amin. Nabi Habakuk mengalami kesukaran dalam hidup, tetapi hari ini dia bernyanyi, walau pohon ara tidak berbuah, pohon zaitun tidak menghasilkan, Nabi Habakuk tetap bersorak-sorai. Nah, inilah yang perlu kita lakukan. Walaupun Nabi Habakuk mengalami tekanan dan kesukaran, namun dia tetap setia dan beria-ria dalam Tuhan. Dan begitu pun juga ya dalam kehidupan kita. Walaupun kita susah, miskin, ya, mengalami hal yang buruk, apapun keadaan kita sekarang, kita harus tetap setia. Amin. Kesetiaan kita tidak peduli terhadap keadaan. Yang kedua, kesetiaan tidak peduli seberapapun beratnya perjuangan. Saudaraku, ketika kita memperjuangkan kesetiaan kita kepada Tuhan, kita baru menyadari betapa berat perjuangan itu. Hal mengikut Yesus adalah hal yang tidak mudah, Bapak Ibu. Karena begitu banyak tantangan yang harus kita hadapi. Ada banyak anak-anak Tuhan yang mundur karena tidak kuat menghadapi tekanan dan arus dunia. Ada yang banyak memilih, aku cinta dunia daripada cinta Tuhan. Kita melihat keadaan Rasul Paulus ketika dia dalam pelayanannya menghadapi tantangan. Bahkan Rasul Paulus dicela, dihukum, dan dianiaya. Tetapi di dalam perjuangan Rasul Paulus, dia berkomitmen, aku tetap setia. Amin. Aku tetap setia. Seberapa beratnya penderitaan yang aku alami, aku tetap mempertahankan kesetiaanku kepada Tuhan. Jadi tidak akan pernah goyah. Itulah Rasul Paulus. Lalu hal yang ketiga tentang nilai kesetiaan. Kesetiaan tidak peduli berapa lama kita harus menunggu. Bapak Ibu, tahukah menunggu? Menunggu adalah sesuatu hal yang membosankan bagi setiap orang. Menunggu 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 3 bulan, 1 tahun, bertahun-tahun, kapan? Menunggu adalah pekerjaan yang sangat membosankan. Ada banyak orang yang bersungut-sungut karena sesuatu yang diinginkan tidak kunjung datang-datang. Ada banyak orang yang bersungut-sungut karena impiannya belum menjadi kenyataan. Kita melihat dari sikap 5 darah yang bodoh, Bapak Ibu. 5 darah yang bodoh. Mereka bersungut-sungut menanti kedatangan Mesias, Sang Juru Selamat. Mereka bersungut-sungut dalam penantiannya. Apa yang terjadi? Akhirnya kelima darah ini tertidur karena tidak
tidak sabar menunggu kedatangan Sang Juru Selamat. Tidak sabar dan tidak tahan menunggu. Ini yang menjadi tantangan bagi anak Tuhan. Kesetiaan itu tidak peduli berapa lama kita harus menunggu. Lalu selanjutnya, nilai kesetiaan tidak peduli dengan apa yang dunia tawarkan. Bapak Ibu, zaman sekarang adalah zaman now, zaman multimedia. Dunia sekarang ini menawarkan bagi kita umat Tuhan berbagai hal yang menarik hati. Jadi dunia sekarang ini sedang menggoda. Bahkan banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan tergoda oleh arus gemerlap dunia ini. Jadi anak-anak Tuhan banyak yang terseret dan dipengaruhi oleh dunia ini. Akhirnya apa? Akhirnya meninggalkan kesetiaannya kepada Tuhan. Kadang-kadang karena cinta, atau karena materi, atau karena jabatan. Nah, jadi dunia ini tawarkan berbagai macam sesuatu yang sangat menarik sekali. Tidak jarang anak Tuhan tergoda. Karena apa? Karena dia menginginkan sesuatu yang indah dari dunia. Dia tidak memikirkan hal itu tidaklah kekal. Sebab dunia ini tidak ada satupun yang abadi. Bapak Ibu. Karena dunia, anak-anak Tuhan meninggalkan kesetiaannya. Saya sudah katakan, karena cinta materi dan jabatan. Banyak anak-anak Tuhan yang sudah tenggelam dalam arus dunia. Sedangkan Alkitab mengatakan persahabatan dengan dunia adalah perseteruan dengan Allah. Nah, disinilah kesetiaan manusia diuji. Apakah dia tetap setia kepada Tuhan atau dia setia kepada manusia atau kepada dunia. Jadi seperti yang tertulis dalam Alkitab, persahabatan dengan dunia adalah perseteruan dengan Allah. Artinya bertolak belakang. Kita pertahankan kesetiaan kita dan kita berkomitmen, aku tetap pilih Tuhan, aku tetap cinta Tuhan. Haleluya. Dan jangan cinta kepada dunia. Itulah nilai kesetiaan anak Tuhan. Lalu selanjutnya, nilai kesetiaan tidak peduli ditolong atau tidak. Kenapa? Kan setiap orang butuh pertolongan Tuhan, ya enggak? Bahkan banyak orang-orang yang menerima Yesus, menerima pertolongan Tuhan dan akhirnya percaya kepada Tuhan. Namun, yang menjadi persoalan di sini ialah cara atau pikiran manusia beda dengan cara dan pikiran Tuhan. Ini yang menjadi persoalannya. Setiap orang kan butuh pertolongan, namun ada bedanya. Jadi manusia pakai pikiran dan caranya, tapi Tuhan bilang, aku punya cara sendiri untuk menolong. Kadang-kadang kita minta kepada Tuhan, Tuhan tolong supaya aku lepas dari ini, supaya aku lepas dari itu. Dia berpikir, kalau Tuhan menghendaki apa yang dia mohon dengan caranya, dengan dia yang dia pikirkan dalam hatinya, dia akan menerima pertolongan Tuhan. Namun Tuhan berkata, aku punya cara, cara Tuhan sendiri untuk menolongmu. Ini terjadi dalam kehidupan Sadrak, Mesak, Abednego. Masih ingat?
Sadrak, Mesak, Abednego dijatuhi hukuman. Dia dimasukkan ke dalam dapur perapian. Ketiga pahlawan Kristus ini dimasukkan ke dalam perapian. Kenapa? Karena tidak mau menyembah patung berhala Nebukadnezar Raja Babel. Bagaimana kok bisa luput ya ketiga pahlawan ini? Sadrak, Mesak, dan Abednego dilempar ke dalam perapian yang menyala. Lalu apa yang terjadi? Kalau dia mengandalkan pikirannya sendiri, tentu dia binasa. Tetapi Tuhan rupanya punya cara untuk menolong ketiga pahlawan Tuhan. Tuhan menolong mereka keluar dari api, ya, dari dapur perapian dengan cara Tuhan dan bukan dengan cara mereka. Apa yang terjadi? Sadrak, Mesak, Abednego selamat dari bahaya. Kenapa? Karena mereka tetap percaya, setia kepada Tuhan. Buktinya, walaupun mereka dimasukkan ke dalam dapur perapian, ya, jadi Raja Nebukadnezar bilang, aku akan melepaskan kamu, aku tidak akan menghukum kamu jika kamu menyembah kepada berhala. Tetapi mereka katakan, no, aku tidak akan mendengar apa yang kau katakan. Aku hanya percaya dan setia kepada Yesus Kristus Tuhan, kepada Tuhan yang hidup. Dan akhirnya mereka menerima pertolongan dengan cara Tuhan. Amin. Mereka tidak mau melakukan apa yang Tuhan inginkan, tetapi Tuhan menginginkan mereka, ya, supaya mereka tetap berada dalam kesetiaan. Dan Sadrak, Mesak, Abednego selamat. Amin. Begitu juga kita, ya, jangan mau ya kita ditawarkan oleh dunia, di mana mereka menawarkan, ya, supaya hidup kita ini diberkati, supaya hidup kita selamat. Ada, ya, pihak lain selain Tuhan. Tetapi Tuhan katakan, apa yang engkau pikirkan, apa yang engkau rencanakan berbeda. Tuhan mau menyelamatkan kita, menolong kita. Dia punya cara sendiri, Bapak Ibu. Jadi kita tidak, ya, pernah menyelami pikiran Tuhan. Ya, Tuhan yang kita sembah, itulah Dia, Yesus yang setia. Jadi jika kehidupan kita benar-benar percaya, setia dan mengandalkan Tuhan, maka Tuhan pasti siap menolong tepat pada waktunya. Karena apa? Karena Tuhan tadi, Tuhan yang tidak pernah ingkar. Ketika kita berharap kepada Tuhan dan mengandalkan hidup kita, maka Tuhan yang kita sembah tidak akan pernah mengecewakan kita. Amin. Tidak akan pernah mengecewakan. Tuhan tidak pernah membuat hati kita kecewa. Tetapi jika kita mengandalkan dan berharap kepada manusia, maka kekecewaanlah yang kita terima. Ya kan? Tuhan tidak pernah mengecewakan, tapi manusia selalu atau pernah mengecewakan. Jadi datanglah kepada Yesus yang tidak pernah mengecewakan hati kita. Jadi yang terakhir, nilai kesetiaan tidak peduli walau nyawa taruhannya. Ini berat. Nilai kesetiaan yang harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan adalah nilai kesetiaan. Dia tidak peduli walau nyawanya menjadi taruhan. Ini hal yang paling sulit diterima oleh manusia. Kenapa? Karena manusia lebih mencintai dirinya dan nyawanya daripada mencintai Sang Juru Selamat Mesias. Ini taruhannya. Jadi nilai kesetiaan kita tidak memperdulikan
nyawa kita menjadi taruhan. Seperti saya katakan, ini paling sulit diterima. Kenapa? Kenapa aku harus mati? Ya. Sebagai umat Tuhan, kesetiaan kita dipertahankan dari orang-orang yang ingin memisahkan kita dari kasih Kristus. Jadi umat Tuhan, pertahankanlah kesetiaan dari orang-orang yang ingin memisahkan kita dari kasih Kristus. Inilah yang membuat manusia merasa berat ketika diperhadapkan kepada dua pilihan. Apakah kita memilih Tuhan atau kita memilih duniawi? Maka saat itulah kita mengingat bahwa Tuhan Yesus tidak pernah menyayangkan nyawanya. Ya kan? Manusia lebih sayang nyawa, tetapi Tuhan tidak. Dia memberikan nyawanya demi keselamatan kita. Siapa yang di sini ingin menanggung segala dosa dan perbuatan jahat yang dilakukan oleh satu orang, dia pun akhirnya menanggung? Tidak kan? Tetapi Yesus, kita berbuat salah, kita berbuat dosa, Yesus yang tanggung. Itu luar biasa. Dia yang dihukum, kita yang membuat kesalahan, tetapi Tuhan yang dihukum, menerima dan menanggung kesalahan kita. Nah, jadi manusia diperhadapkan kepada dua pilihan. Apakah dia lebih sayang dan mencintai Tuhan, atau dia sayang dan mencintai dunia? Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita harus mempertahankan nilai kesetiaan kita sampai mati. Harga mati bagi umat Tuhan yaitu nilai kesetiaan. Jadi Tuhan menginginkan kita setia sampai Dia datang menjemput kita semua. Haleluya. Setialah sampai mati. Sampai mati. Sampai Tuhan datang. Maranatha. Yesus datang. Dan kita tetap berada dalam kesetiaan. Ini luar biasa. Oleh sebab itu, seperti yang tertulis dalam firman Tuhan ini, Allah adalah setia. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan setia dan tetap setia sampai Tuhan nanti datang menjemput. Jangan pernah goyah, jangan pernah mau ditawarkan oleh dunia yang penuh dengan kesesatan dan tipu. Dunia ini penuh dengan tipu-tipuan. Tetapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang bisa dipercaya. Haleluya. Tuhan ada bersama dengan kita, Bapak Ibu. Tuhan selalu ada. Yang menjadi masalah, kita yang sering tinggalkan Tuhan. Padahal Tuhan tetap berada menyertai kita. Inilah yang menjadi pedoman dalam hidup kita, dalam kita menjalani pengiringan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan hari ini cukup singkat, jelas. Dan saya percaya karakter Kristus yang sudah ditanamkan dalam kehidupan umat saat ini adalah kesetiaan. Haleluya. Jadi kesetiaan Tuhan adalah kesetiaan yang abadi, begitu sempurna. Dan manusia pada awal-awalnya dia setia, lalu dia bosan dan akhirnya tidak setia, berubah kesetiaan artinya. Sedangkan Tuhan katakan kau harus tetap setia. Jadi kita bersyukur saat ini kesetiaan Tuhan tidak pernah berakhir. Amin. Tidak
Oleh sebab itu pertahankan nilai kesetiaan kita di hadapan Tuhan. Karena ini adalah suatu nilai yang sangat berharga. Setialah dalam kehidupan kita. Setia dalam perbuatan, perkataan, dan tindakan kita. Dalam melayani Tuhan, dalam berbagi, dalam memberi, dalam apapun juga. Kita harus tetap setia seperti Yesus setia. Kita angkat pujian kepada Tuhan. Kita angkat pujian, penolong yang setia. Segala perkara dapat kutanggung di dalamnya. Saya minta Bapak Ibu berdiri. Kita mau sembah Tuhan. Tuhan adalah penolong yang selalu setia. Haleluya, Yesus. Glory. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah yang mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal.
kami sembah, kami agungkan, kami muliakan, Amin. dan kami puji di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kembali kami datang Amin. sujud di hadapan Engkau Tuhan. Amin. Kami memohon ampun atas segala salah, dosa dan pelanggaran kami. Amin Yesus. Dan kami tahu Tuhan, kami tidak layak di hadapan Engkau, Oh Yesus Tuhan. tetapi kami percaya Engkau senantiasa mengasihi hidup kami. Oh Engkau Yesus. senantiasa memelihara hidup kami dengan kasih setiamu yang luar biasa yang kami. Amin. Sugajai. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas pemeliharaan di dalam kehidupan kami. Amin Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Amin. Engkau Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Kami percaya pada Engkau karena Engkau juru selamat di dalam Haleluya. hidup kami. Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Haleluya. atas berkat yang telah Kau berikan, besar kecil yang kami terima. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami bersyukur telah menerima berkat sabda kebenaran firman yang menguatkan kami. Kami tahu Tuhan, Haleluya. kekuatan firman-Mu adalah memampukan bagi kami untuk hidup, Yesus. untuk kami hidup, menapaki atau meniti jalan-jalan kami ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa dari tempat ini, Kau memelihara Bapak Gembala saat ini Amin. ada di Palangkaraya. Oh Yesus. Kau pelihara dia dalam perjalanan Tuhan, Amin. berkati setiap apa yang dia lakukan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Inilah hidup kami yang selalu berpengharapan kepada Engkau. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Jadi habis ini kita ada ibadah. Amin. Haleluya. Amin. Kasih setiamu Tuhan. Amin. Selalu baru rahmat. Hari berganti hari. Hari berganti hari.
memberikan kepada kami kemenangan. Dalam kuasa nama Yesus, kami menyerahkan umat-Mu ini. Kami hidup oleh kasih karunia Tuhan. Sebab Engkau berkata, barang siapa setia sampai mati, maka dia akan memperoleh kemenangan. Dan Yesus adalah Tuhan yang setia. Dia adalah Tuhan yang dipercayai, yang kami senantiasa harapkan di dalam hidup ini, dan kami selalu hidup di dalam kasih-Nya. Terima kasih Bapa, kekuatan datang dari Tuhan yang memberi kepada kami kuasa dan otoritas. Berkati pelayanan Bapak Gembala yang saat ini melayani. Kami yakin pakai dia dengan urapan kuasa Roh Kudus untuk memenangkan jiwa-jiwa dan datang kepada Tuhan. Meteraikan kami umat-Mu ini menjadi umat pilihan, kekasih-kekasih Tuhan. Dan kami hidup di dalam kuasa nama Yesus. Hidup bagi Tuhan, hidup dari Tuhan, hidup dalam Tuhan. Kami berklaim firman-Mu, kami tetap setia sampai Maranatha. Terima kasih Bapa, pertolongan-Mu itu ajaib, memberikan kepada kami kuasa untuk kami dapat melepaskan diri kami dari segala macam dosa dan pelanggaran. Terima kasih Bapa. Inilah sidang jemaat dan umat-Mu. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu, dan kami percaya hidup kami ada dalam kuasa Tuhan. Hidup di dalam perlindungan kasih Tuhan, dan kami pun menerima keselamatan kekal. Saat ini Tuhan tumpangkan tangan-Mu memberkati kami. Terimalah anugerah, berkat, damai sejahtera, kasih sayang dari Yesus Kristus. Terimalah